Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana meninggalkan dua pusaka kepada kita sebagai pedoman hidup kita di akhir zaman ini. Untuk tidak mempanjang waktu, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam rangka refleksi program pengembangan kompetensi guru dari hasil observasi praktik kinerja yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala, Ibu Yeti Yulia MPD. Nah, kepada Ibu disilakan. Baik, makasih Bu Tris. Silakan. Baik Bapak dan Ibu, hari ini sengaja kita berkumpul itu dalam rangka melakukan refleksi terhadap hasil observasi yang telah kita lakukan mulai awal September tahun ini sampai terakhir kemarin tanggal 23 September 2024. Itu telah terlaksana dengan cukup baik dan kemudian hasilnya juga kami amati baik dari guru sendiri maupun dari hasil refleksi dari siswa. Itu menurut kami sebagai kepala sekolah sudah baik ya Bapak Ibu. Nah, tentu saja dari hasil refleksi ini ada kelebihan dari Bapak Ibu, tentu juga ada tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini juga tergantung juga pada fokus perilaku yang Bapak pilih ya, Bapak Ibu pilih. Nah, nanti saya ingin Bapak Ibu berkelompok duduknya sesuai dengan fokus perilaku yang dipilih. Kalau nggak salah kita ada 4 kemarin ya yang memilih fokus perilaku yang berbeda terkait dengan observasi kelas gitu. Nah, sebelum nanti kita duduk per kelompok, perlu juga kita sampaikan bahwa ini penting kita lakukan Bapak Ibu, atau apapun program, apapun kegiatan yang kita laksanakan, selalu kita lakukan refleksi. Tujuannya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan untuk menganggap diri kita nih, oh saya tidak mampu, saya saya rasanya tidak cocok jadi guru atau segala macam. Tapi gunanya adalah bagaimana nanti terjadi proses atau perbaikan pembelajaran dari waktu ke waktu. Sehingga nantinya Bapak Ibu akan menjadi guru yang betul-betul guru ideal. Guru yang betul-betul menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak karena telah melakukan proses sebaik mungkin. Sudah diatur, ditata sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu menjadi sangat menyenangkan dan itu juga berpusat kepada siswa atau berpusat kepada peserta didik. Nah, refleksi ini Bapak Ibu, ini sudah kita lakukan ketika kita melakukan kegiatan pasca observasi ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah kita sudah melakukan diskusi sebelum kita masuk atau sebelum saya masuk ke kelas mengobservasi Bapak Ibu. Setelah dilakukan observasi, kita juga melakukan pertemuan berhadap-hadapan atau pertemuan individu untuk melakukan refleksi terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, secara umum itu saya lihat rata-rata kita sudah bagus semua nih ya, Bu Ade. Ini jujur saya katakan ada satu memang dari guru kita yang saya amati, Bu Ade umpamanya. Itu betul-betul perfect dari fokus perilaku yang yang telah disusun atau yang telah direncanakan oleh Bu Ade dimasukkan ke dalam sebuah pembelajaran dengan model yang tepat sehingga fokus perilaku yang saya amati itu memang terlaksana dengan sangat baik. Karena sudah Bu Ade yang telah menata itu dimulai dari
waktu kita diskusi, beliau sudah menyusun atau memahami apa saja target-target pelaku yang akan dia lakukan di kelas. Kemudian kami sebagai kepala sekolah mengamati dan sudah disematkan di dalam modul ajar. Nah, karena beliau mungkin sudah menyiapkan dengan cukup baik, sehingga betul-betul sesuai apa yang direncanakan dengan sampai hasil akhirnya. Waktunya pun cukup. Dan tujuan pembelajaran pada hari itu juga tercapai Bapak Ibu. Karena ketika saya atau Bu Ade sudah keluar, saya tanya ke anak, gimana pembelajaran hari ini nak? Menyenangkan Bu. Apakah kamu paham dengan apa yang dipelajari tadi? Paham Bu. Jadi ketika kita sudah betul-betul melaksanakan atau memprogramkan atau menyusun rencana dengan maksimal, dengan matang, nah ini kan akan menjadi sebuah atau proses di kelas itu betul-betul akan menjadi luar biasa. Bahkan anak-anak Bapak Ibu sangat antusias mereka ketika berproses itu. Berproses dengan baik. Karena apa yang disampaikan Bu Ade itu betul-betul merupakan hal yang nyata dalam kehidupan mereka. Bisa mereka ikuti dengan baik. Dan juga banyak contoh-contoh yang diberikan Bu Ade itu mereka lihat dalam keseharian. Sehingga terjadilah proses yang cukup baik gitu. Mungkin saya minta lah dari salah seorang ya dari kita semua untuk juga merefleksikan diri, walaupun kita secara individu sudah melakukan refleksi pada saat itu. Mungkin yang Bu Wat ya, saya nggak lihat ya Bu Wat karena yang observasi itu terhadap Bu Marini ya. Silakan buat berefleksi lah terkait dengan proses pembelajaran yang buat lakukan pada saat dilakukan observasi kelas itu. Silakan buat. Oke. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Waktu observasi dengan Bu Marini, fokus perilaku yang diambil adalah instruksi pembelajaran. Untuk fokus perilakunya waktu itu sudah dimasukkan ke dalam perangkat pembelajaran. Waktu itu kelas 73 dengan tujuan pembelajaran menulis cerita fantasi. Pada waktu observasi tersebut, berdasarkan hasil yang sudah dimasukkan ke dalam RHK, dituliskan di sana semuanya sudah dilaksanakan atau sudah sesuai. Contohnya, pada waktu pembelajaran menulis cerita fantasi untuk strukturnya waktu itu, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran learning cycle, Bu. Ya, model pembelajarannya learning cycle dengan tujuan pembelajaran menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk cerita fantasi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Namun untuk menulis itu ada TP kecil dulu yang harus dilaksanakan, yaitu menulis struktur cerita fantasi. Nah, untuk model pembelajarannya sendiri, untuk model leasi itu ada engage-nya, ada explore, ada explain, ada extended, dan ada evaluate-nya. Semuanya sudah dicantumkan di dalam modul dan juga dilaksanakan sesuai dengan urutan-urutan modul tersebut. Nah, untuk fokus perilakunya, yang di dalam fokus perilaku itu ada guru menjelaskan konsep berdasarkan hasil asesmen awal. Jadi sebelumnya dilaksanakan dulu asesmen awal dengan quizzes, dengan memberikan beberapa buah pertanyaan yang berkaitan dengan struktur cerita fantasi, kemudian langkah menulis cerita fantasi. Nah, berdasarkan hal tersebut ketika ditayangkan di depan ada beberapa konsep yang belum dikuasai oleh siswa, karena itu konsepnya berkaitan dengan kelas 7 dan cerita ini, pelajaran ini masih baru untuk mereka. Kemudian setelah dijelaskan konsepnya, peserta didik merespon pembahasan terhadap konsep hasil asesmen awal tersebut. Nah, kemudian ada juga fokusnya peserta didik merespon pertanyaan tentang keterkaitan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan menjawab pertanyaan pemantik. Itu berdasarkan hasil asesmen awal tadi. Nah, kemudian peserta didik diberikan rangsangan video materi langkah menulis cerita fantasi.
Dibuatkan videonya dalam bentuk Canva waktu itu. Ada penjelasan mengenai langkah-langkahnya. Kemudian peserta didik mengeksplorasi materi yang ditayangkan. Dari materi yang ditayangkan itu diajak peserta didik untuk berdiskusi bagaimana langkah-langkah menulis cerita fantasi tersebut. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan guru tentang bagaimana menemukan ide, lalu memvisualisasikan sesuai dengan kehidupan. Nah, visualisasinya waktu itu mengajak peserta didik berfantasi dengan apa yang ada di dalam kelas. Contohnya sapu, papan tulis, meja, kursi, dan juga yang dihadapinya di lingkungan kehidupannya sehari-hari seperti pohon atau alat-alat yang ada di rumah. Kemudian guru memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik tersebut, kemudian memberikan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman yang relevan tentang imajinasi atau fantasi yang pernah dialami. Nah, berdasarkan itu siswa merespon waktu itu ada yang menceritakan bagaimana dia menghayal, dia bisa pindah ruang hanya dengan mengedipkan mata saja. Banyak yang disampaikan oleh siswa dan cukup menarik di kelas 73 waktu itu. Kemudian guru memberikan umpan balik atas ide yang disampaikan peserta didik. Kemudian waktu itu membuat kerangka cerita itu kan biasanya dengan kertas saja, Bu. Ya. Nah, pada waktu pembelajaran itu digunakanlah tangga, langkah-langkah untuk struktur itu dengan menggunakan Padlet. Jadi anak ketika dia ada langkahnya satu dulu menentukan nama tokohnya, karakternya apa. Kemudian setelah itu selesai baru boleh lanjut ke menunjukkan latar. Nah, di sana harus dia tunjukkan dulu yang mengandung fantasi di latar itu apa. Setelah itu oke, semua satu persatu dicek dulu. Kawan-kawannya juga bisa melihat di layar itu. Baru boleh lanjut ke tangga berikutnya sampai seluruh kerangka ceritanya itu ada. Nah, setelah dievaluasi, alhamdulillah tidak ada peserta didik yang salah menanggapi apa yang diminta pada Padlet tersebut. Demikian, Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Luar biasa. Dari apa yang Bu Wat sampaikan yang mengambil fokus waktu itu instruksi pembelajaran itu kan ada 9 ya, ada 9 fokus perilaku yang dianjurkan untuk itu. Dan dari yang 9 fokus perilaku yang dianjurkan itu, bagian mana menurut Bu Wat kira-kira yang belum sampai ke anak? Kalau mungkin ke-9-nya sudah oke ya, mungkin atau mungkin ada mungkin 1 atau 2 barangkali yang belum nyampai ke anak. Nah, mungkin bisa ada penjelasannya Bu Wat? Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk 9 fokusnya rasanya sudah tersampaikan ke siswa semuanya. Malahan lebih dari yang diharapkan karena memang kelas 73 kadang-kadang kita membuat rancangan pembelajaran itu maunya segini. Ternyata tersampaikan di sana itu lebih panjang lagi sehingga modul kita sering berubah di kelas itu. Pada awalnya di modul hanya dituliskan kerangka bagian orientasi. Ternyata sampai ke komplikasi, sampai ke resolusi sehingga selesailah kerangka. Pada pertemuan berikutnya tinggal mengembangkan cerita lagi saja. Oke, Ya, Bu. baik Bu Wat. Berarti dari hasil observasi yang mungkin waktu itu dilakukan oleh Bu Marli, juga saya sudah nonton videonya juga Bu Wat, bahwa kendala-kendala mungkin terkait dengan fokus itu semuanya sudah terlaksana dengan cukup baik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian dari semua proses kita keluar dari fokus perilaku yang ada Bu Wat. Kira-kira ada enggak mungkin hal-hal yang membuat agak terganggu atau mungkin ada menjadi tantangan tersendiri bagi Wat untuk pembelajaran ke depan gitu? Ya Bu, kalau dalam prosesnya tentu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya ketika kita meminta, kan kalau dalam pembelajaran itu kita berharap semuanya dapat giliran sehingga kita tahu ini isi kepalanya apa, ini isi kepalanya apa, ini isi kepalanya apa. Namun kan biasanya kalau kita merancang modul itu per part-part kegiatan itu kan ini berapa menit, ini berapa menit. Dan tidak semua terjangkau Bu. Maunya anak ini dapat kita tanya satu persatu. Namun ketika berproses itu hanya beberapa orang saja yang bisa kita tanya. Dan satu lagi ya kelemahan saya sendiri sebagai guru adalah ketika ingin bertanya itu
Kadang-kadang yang ditanya itu yang hafal namanya. Ketika ndak hafal namanya, Oke. ya ketika ndak hafal namanya mau kadang-kadang pakai itu ambil lagi absen, lihat lagi nama anak. Iya, iya. Kalau memang dirancang dari awal, biasanya ke dalam kelas itu di dalam kotak pensil itu ada nomor lot biasanya, Bu. Oh iya. Nah, melalui nomor lot itu nomor absen mereka. Sehingga disebut, nomor absen ini siapa? Itu salah satu caranya supaya anak ini tidak merasa termarginalkan ketika namanya tidak kita tahu. Jadi pakai nomor lot. Kadang-kadang nomor lot itu tidak terbawa. Mau balik ke kantor juga capek rasanya bolak-balik. Oke. Nah, terkendalanya di sana, Bu. Oke, baik. Mungkin ini menjadi permasalahan kita bersama juga gini Bapak Ibu ya. Karena mungkin ketika saya jadi guru juga sering kayak gitu. Kadang ketika sedang kita ngajar itu kita lagi dalam posisi serius, keadaannya serius ya. Kadang-kadang kita terlupa, memang anak yang sering tunjuk tangan kadang-kadang memang anaknya 1, 2, 3 orang gitu ya. Kadang-kadang yang lain sebenarnya ada nunjuk, maka dia tak terlihat juga sama kita Ibu Buat ya. Mungkin Pak Buat tadi sudah kasih solusinya juga, ternyata biasanya beliau kasih pakai nomor-nomor lot ya Buat. Mungkin untuk ke depan adalah mungkin cara-cara lain yang bisa Buat lakukan terkait dengan bagaimana proses mulanya itu bisa merata untuk semua anak ketika kita minta pendapat mereka begitu. Mungkin ada cara lainnya mungkin Buat selain kita menomorkan itu, mungkin dari Buat sendiri. Kalau selama ini masih itu yang dicoba, Bu. Oke. Kalau minta tuliskan nama di meja belum pernah Buat coba, karena itu akan menambah drop diri sendiri. Iya. Memberitahu bahwa saya tidak hafal loh nama kamu gitu. Gitu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu luar biasa Buat. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama ya. Kalau dalam proses pembelajaran itu kita lihat pandangan kita nih dari beberapa kawan-kawan yang saya lihat juga ada seperti itu Buat. Kadang pojok kanan saja lihat pandangnya seperti itu kan. Kemudian ada mungkin karena ada saya di belakang barangkali fokusnya ke anak-anak yang pintar saja. Ini anaknya bisa nih, anaknya bisa nih. Kadang-kadang ada terjadi proses yang seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang punya solusi terkait dengan disampaikan Buat. Kalau Buat tadi katanya ya penomoran pakai lot ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang pernah mencobakan, gimana caranya? Ya silakan Bu Ade. Oke, sebentar Bu Ade. Relax aja kita Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Nyangkut pertanyaan Ibu tadi yang pernah saya lakukan. Saya membagi misalnya ini saatnya sesi bertanya gitu. Maka Ibu akan bagi dua sesi. Atau sesi pertama saya akan tunjuk tangan. Nanti saya catat namanya gitu. Oh gitu ya. Nanti saya bagi satu-satu. Ke sesi kedua silakan. Nah, maka anak yang tunjuk tangan itu yang akan mengajukan pertanyaan. Oke. Semuanya dapat gitu sesuai dengan tunjuk tangan. Itu hal sederhana yang pernah saya lakukan. Mungkin ada yang lain mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ade. Ini sudah mungkin ada masukan juga bagi kita ya Bu Ade ya. Ada Bapak Ibu lain yang mencobakan agar tidak terjadi marginalisasi, apa ya istilahnya ya? Marginalisasi Buat benar. Termarginalkan anak ketika kadang-kadang ada tuh Bapak Ibu guru ketika saya lihat saya mengamati anak di dalam kelas. Yuk, ada yang angkat tangan itu setengah-setengah Bapak Ibu. Selama ini karena dia merasanya kok lagi ketunjuk ibu, oke, dia ketunjuk ibu, oke. Jadi akhirnya mereka ada yang enggak percaya diri. Sebenarnya di sini peran kita Bapak Ibu, mata kita ini mungkin ya, mata kita jeli melihat anak-anak ini sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada semua mereka yang selama ini mungkin enggak muncul ide-ide mereka dengan cara mata kita yang harus jeli, mungkin pakai yang disampaikan Ade, mungkin yang buat juga tadi. Bisa terlaksana itu Bapak Ibu. Mungkin ada pendapat lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ayah akan di lapangan ya. Gimana caranya ya kalau di lapangan ya? Barangkali kalau agak berbeda yang kami alami di lapangan. Iya ya. Khusus anak yang perempuan ini. Ketika mereka dapat jatah giliran persap, sering mundur-mundur ke belakang. Oh, mundur ke belakang. Kejadiannya sering kita setelah dia melakukan ke depan, kemudian kan balik lagi. Nah, karena kenyataan itu mungkin capek, mungkin karena ketidaksiapan fisik, akhirnya mereka setelah ke depan ditahan di depan dulu, baru berikutnya.
sehingga mereka semuanya dapat ke depan semua Oh gitu. giliran. Jadi mengatur formasinya. Oh mengatur formasi ya. Ya, sehingga mereka semua mencobakan. Iya. Iya. Nah, istimewanya dalam persoalan ini kita kan punya lapangan yang besar tuh dengan jarak mereka yang cukup jauh, dan ternyata dari masing-masing kelompok itu ternyata mereka sendiri mampu membantu kawan sendiri. Kita melihat kaki kawan yang belum tinggi itu dia koreksi temannya sendiri. Oke. Jadi dengan cara kita membiarkan dia ke depan, yang belakang kan nampak yang sudah lari depan tadi, mungkin yang belakang lagi nampak lagi. Nah di situ dia memperbaiki temannya. Itu yang kita dapatkan di lapangan. Ya mungkin walaupun di olahraga ya Bapak Ibu, di lapangan ini bisa juga sebenarnya diadopsi. Ini tutur teman sebaya kayaknya nih ya. Iya. Kalau sebenarnya bisa saja mungkin di kelas kita dilaksanakan seperti itu sehingga mereka merasa ada ya buatnya, merasa ada di dalam kelas, merasa dihargai seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu punya trik-trik semuanya nih, trik khusus untuk mengatasi hal ini. Kemudian ketika observasi pun saya sendiri Bapak Ibu lebih banyak mengamati anak-anak ya, bukan lihat Bapak Ibu, bukan lihat Bapak Ibu saya ngajar saya enggak. Tapi saya lihat anak-anak dengan proses, dengan metode yang Bapak Ibu pilih, dengan fokus perilaku yang Ibu pilih, kemudian Bapak Ibu cocokkan dengan metode apa pembelajarannya, dengan seperti apa Bapak Ibu mengajarkan, maka saya akan lihat bagaimana nih anak-anak di kelas itu, apakah antusiaskah dia, apakah dia memang betul-betul semangat. Ketika kita melakukan pasca observasi pada saat selesai observasi itu Bapak Ibu, kadang-kadang Bapak Ibu mungkin merasakan saya nih udah rasanya udah saya lakukan ini. Tapi ternyata dari hasil pengamatan nanti dari pengamatan saya sebagai kepala sekolah agak berbeda dengan Bapak Ibu. Makanya yang permasalahan sampaikan buat ini mungkin masalah kita bersama ini. Itu sudah ada beberapa solusi yang diberikan sehingga pantauan kita terhadap anak-anak ini bisa secara menyeluruh. Kadang-kadang ketika mereka nggak diperhatikan Bapak Ibu, ketika saya lakukan observasi, maka dari awal tuh memang nggak semangat lagi dan mau belajar gitu Bapak Ibu. Tapi ketika dia diberikan kesempatan, tuh luar biasa saya lihat gimana mereka lebih-lebih ditegur aja sedikit wah luar biasa kamu apa yang kamu kerjakan ya. Mungkin ada guru yang seperti itu kemarin. Akhirnya mereka semangat ini saya diperhatikan oleh guru nih. Akibatnya ada Bapak Ibu proses pembelajaran itu memang betul-betul luar biasa terjadi dengan cukup baik gitu. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu yang bisa membantu masalah buat tadi. Silakan Bu Ira ya. Kalau kita diskusi Bu, kita pun di grup seni budaya, di saat kita diskusi itu Bu, terkadang kan kita bisa melihat ekspresi anak-anak Bu. Iya. Nah kadang-kadang anak-anak ini dia takut untuk menunjuk tangan karena dia mungkin dalam pengucapannya yang untuk kalimatnya gitu Bu. Nah, sehingga di saat kita melihat ada ekspresi anak itu mau menunjuk, kita memotivasi anak gitu Bu. Kita persilahkan dia untuk mengungkapkan yang dia tahu. Kemudian kadang-kadang ada anak ini seperti ini Bu, Bu saya nggak bisa bahasanya Bu. Ya udah kalau memang nggak bisa Ananda menggunakan bahasa Indonesia, coba gunakan bahasa Ananda. Nah sehingga di situ peran kita nanti Bu. Iya. Nah itu yang pernah saya lakukan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Ira. Ya benar juga Bapak Ibu, kita tahu sendiri ya, seperti yang disampaikan Bu Ira, kita berasal dari anak-anak yang dengan latar belakang yang cukup berbeda, dengan daerah kampung-kampung yang berbeda ya Bapak Ibu. Sehingga memang untuk berbahasa Indonesia dengan baik itu mereka masih belum mampu, lebih-lebih kelas 7 ya Bu Ira ya. Kelas 7 karena kita memang mengupayakan membudayakan bahasa Indonesia dalam setiap proses pembelajaran itu sehingga mereka nanti nggak canggung lagi ya Bapak Ibu. Ini juga boleh salah satunya mungkin yang disampaikan Bu Ira, luar biasa Bu Ira. Kita pahami dulu mereka. Ya enggak pandainya bahasa Indonesia, ngapa kita paksakan juga aja bahasa Indonesia gitu ketika dia berproses. Tapi lambat-lambat kita terus ajak mereka, diajak mari berbahasa Indonesia, mari berbahasa Indonesia. Gitu, seperti itu. Makasih Bu Ira, luar biasa apanya yang pernah dilakukan. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke. Cukup ya? Mungkin untuk itu oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu untuk kendala yang disampaikan buat mungkin bisa menjadi bagi buat nanti ke depan untuk proses pembelajaran berikutnya. Mungkin siapalah satu orang lagi Bapak Ibu yang mau berefleksi secara bersama di sini secara spontan ya Bapak Ibu terkait dengan proses kemarin. Salah seorang kami minta. Ayo.
Atau kita diskusi secara umum. Mungkin seperti ini Bapak Ibu. Yang ngambil kemarin fokus perilakunya tentang aktivitas interaktif ya. Aktivitas interaktif ada instruktif pembelajaran, ada keteraturan suasana kelas, ada satu lagi disiplin positif ya, ada juga ya disiplin positif. Dari sekian banyak itu, menurut Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu memberikan tanggapannya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana atau ada enggak kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi atau tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu menyematkan target perilaku yang diharapkan itu muncul dalam proses dan yang diharapkan itu tidak muncul di dalam proses. Ada enggak tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam ketika menyusun atau mempersiapkan diri untuk melakukan proses pembelajarannya itu? Ada enggak Bapak Ibu tantangan yang Bapak Ibu hadapi terkait dengan itu? Ya, silakan ya. Ya. Konsentrasi kelas 3. Ya. Mereka sudah kita tuliskan promosi masalah. Ya. Dari setiap barisan itu, mereka mampu melakukan, karena ada 5 item yang kita lakukan untuk teknik dasar gerak dari cepat, mulai dari penempatan kaki, mendorong kaki belakang, mengangkat paha, mengayun tangan, jangkauan kaki ke depan. Itu ada beberapa kali latihan kita sepakati waktu itu mereka siap untuk 3 kali latihan. Tapi setelah 3 kali pengulangan untuk 3 item, mereka udah nampak capek. Jadi kita tawarkan bagaimana baiknya. Mereka menawarkan tambah jaraknya. Pengurangan berarti dari 3 kali menjadi 2 kali. Nah, isinya kita masih tetap mendapatkan jarak latih mereka yang sama, tapi intervalnya yang dikurangi, pengulangannya yang dikurangi. Jadi tidak merugikan kita sendiri yang ingin anak supaya mencapai waktu yang ditempuhnya, dan ternyata mereka tuh enjoy juga. Jadi itu salah satu cara bagaimana mereka mensepakati merubah yang di awalnya dibuat kesepakatan baru, dan ternyata tidak mengurangi antusias dan semangat mereka dalam melakukan. Berarti ketika kita membuat proses perencanaannya seperti ini, ternyata terjadi di lapangan berbeda, maka ayah langsung bisa mencari antisipasi untuk bisa memperbaiki atau katakanlah merubah sedikit skenario, tapi tujuan pembelajaran bisa tetap tercapai gitu ya. Ya, memang itulah kita sebagai guru ya Bapak Ibu, kita tidak hanya bisa terfokus ke apa yang kita rencanakan, kadang-kadang terjadi hal yang tidak kita duga dalam proses pembelajaran itu. Nah, kita tentu cari, seperti ayah tadi lakukan, ternyata dapat solusi sendiri langsung, juga pakai kesepakatan kelas ya, pakai kesepakatan kelas. Jadi ketika sudah direncanakan kesepakatan kelasnya di sini A, maka di dalam proses terjadi kesepakatan baru. Nah, ini sah-sah saja ya Bapak Ibu. Gimana menurut Bapak Ibu? Ya, sah saja ya Bapak Ibu, karena ini bersifatnya fleksibel. Kalau kita tetap dengan kondisi ini, sementara anak udah capek nih, kita paksakan juga, akhirnya tujuan belajar nggak tercapai. Dengan merubah kesepakatan kelas ya, terjadi tujuan pembelajaran nanti pasti juga akan tercapai, walaupun kita ubah. Yang penting adalah anak-anak semua yang ada di proses itu menyetujui kesepakatan yang baru. Terima kasih ya. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Bu It, silakan Bu It. Ada Bu It kira-kira tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan proses itu? Ya. Oke, ya Mbak deh. Dari Bu, oke. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kemarin saya ngambil target perilakunya instruksi pembelajaran dari hasil observasi dan kegiatan pasca observasi kita kemarin. Ada beberapa yang saya terlupakan, padahal di awal itu sudah membaca target perilaku, sudah terbayangkan apa yang akan disampaikan di kelas nanti. Jadi jadi tantangan awal itu yang dihadapi adalah
bagaimana nanti memasukkan materi pembelajaran yang ada ini dengan isu-isu yang sedang berkembang. Kemarin itu sempat terlupa mengaitkan, dia ada dikaitkan dengan isu yang topik dan isu yang lagi hotnya sekarang, lagi viralnya. Namun itu hanya terpenuhi sebagian yang sudah direncanakan, tapi ternyata itu yang terlupakan. Yang lagi viral sekarang itu kan perubahan fisika, perubahan kimia terkait dengan IKN. Itu kan ada burung Garuda yang lagi memeluk istana itu kan termasuk proses perubahan kimia. Nanti kata senimannya nanti akan berubah menjadi hijau nanti setelah beberapa tahun kemudian, jadi warnanya akan berubah. Nah itu terlupakan. Kemudian tantangan berikutnya itu apa yang disampaikan Bu Wat tadi. Kalau Bu Wat sudah tersampaikan seluruhnya, saya kemarin untuk meminta peserta didik untuk menyampaikan pengalaman pribadi mereka sendiri. Jadi itu juga terlupakan di akhir pembelajaran. Seharusnya setelah mereka memahami tersebut dan sudah tahu juga contoh-contoh dan mengidentifikasi seluruh yang ada di lingkungan sekitar, meminta mereka untuk ngasih yang pengalaman mereka sendiri seperti apa. Mungkin itu yang jadi tantangannya, pengalaman mereka terkait perubahan fisika, perubahan kimia ini apa. Padahal itu mungkin mereka punya pengalaman masing-masing dengan perubahan itu karena sangat dekat dengan lingkungan kita. Mungkin itu yang jadi tantangannya Bu. Kedepannya mungkin bisa jadi akan di buku yang dibawa itu dilihat dulu apa lagi ya, ini tentang apa lagi ya, apa lagi yang seharusnya yang harus kita kerjakan. Seharusnya itu kan setiap pembelajaran, walaupun kita ambil instruksi pembelajaran atau aktivitas yang lain, semuanya kalau bisa muncul seluruh yang kita lakukan. Jadi tidak hanya instruksi pembelajaran ini aja kita targetkan, yang lain kita tinggalkan, seperti itu. Itu jadi tantangannya. Kasih Bu. Makasih Bu. Mungkin dari apa yang U sampaikan tadi, bahwa ada beberapa dari fokus perilaku yang tidak tersampaikan, sementara di modul ajarnya ada muncul ya. Ketika Ibu melihat itu juga Bu perhatikan di modul ajarnya ada. Kemudian ketika disampaikan hal-hal yang memang dikaitkan materi itu dengan isu-isu yang sedang berkembang, mungkin mereka menciptakan sendiri terkait dengan pengalaman mereka yang berhubungan dengan materi itu yang belum mungkin terlupakan menurut Bu ya. Atau mungkin masalah atau waktu itu apakah terburu waktu atau karena ada ibu pas sekolah di belakang gitu. Kadang-kadang lah seperti itu. Karena kemarin itu juga waktunya saya salah mendesain kuisnya. Seharusnya kuisnya mungkin 10 saja. Ini karena keenakan kuisnya banyak, mereka asik. Jadi pas konfirmasi terakhir mikirkan ini kuis banyak, berapa butuh waktunya, nanti nggak cukup waktu, jadi akhirnya itu pun terpakai jam buat beberapa menit. Oke, berarti solusi kedepannya seperti apa Bu untuk bisa mengatasi masalah itu menurut Bu? Yang jelas pertimbangkan durasi waktunya, kemudian kuisnya, walaupun anak-anak paling suka dengan kuis, tapi cukup juga harus kita perhatikan durasi waktunya. Kalau jangan terlalu banyak, yang penting tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu sudah masuk ke dalam asesmennya. Oke, makasih Bu It. Jadi ternyata Bapak Ibu ketika setelah dilakukan observasi kelas, ketika kita juga masing-masing sudah saling bertemu di pasca observasi, setelah itu Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sendiri yang memang mengungkapkan ini, saya tadi sini loh Bu. Ternyata saya ini tadi tantangan yang dapat. Kedepannya saya ingin begini. Jadi Bapak Ibu telah mampu mengkoreksi diri, merefleksi diri sendiri ketika proses itu terjadi. Kemudian Bapak Ibu juga akan merasakan apa sih bagi diri saya masih kurang yang perlu saya perbaiki ke depan gitu. Bapak Ibu juga sudah lakukan itu. Ini yang membuat saya cukup senang Bapak Ibu ya, karena bagaimana keinginan Bapak Ibu untuk melakukan atau pembenahan kompetensi diri itu selalu datangnya dari diri Bapak Ibu sendiri.
Bahkan ketika kita melakukan diskusi, nah untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal pada pembelajaran saat ini, apa mungkin yang Bapak Ibu lakukan setelah ini untuk mengembangkan kompetensi diri. Nah, Bapak Ibu juga sudah membuatnya, sudah menyampaikan kepada saya, itu sudah saya catat Bapak Ibu, sudah saya catat dalam jurnal pengelolaan kinerja yang saya buat itu sendiri. Bahkan nggak perlu lagi saya ngasih saran kepada Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus lakukan ini. Saya hanya pancing Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah punya jalan keluar sendiri untuk bisa memperbaiki dirinya. Nah, setelah kita melakukan observasi ini Bapak Ibu, apakah sudah ada hal-hal yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu itu sesuai dengan hasil kesepakatan kita pada saat pasca observasi itu? Ada yang sudah melakukan Bapak Ibu? Mungkin di awal-awal September waktu itu, kan ada mungkin waktu itu yang mengatakan saya ingin melakukan observasi teman sejawat. Silakan Bu Miza. Mana nggak apa kita tadi? Terima kasih kepada Ibu kesempatannya. Di sini ketika saya sebelum melakukan observasi, di sini saya melakukan diskusi dengan Kombel kecil sama Bu Wat, Miss Meli, hari itu bertiga ya Bu. Kebetulan Miza di sini ambil keteraturan suasana kelas. Oh, suasana kelas ya. Di sini ketika itu kami berdiskusi gimana apa yang harus kita fokuskan di dalam kelas untuk mengambil indikator ini. Nah, yang pertama yang kita diskusikan hari itu gimana kita bisa hafal nama-nama siswa semuanya. Iya. Kalau Miza menghafal semua nih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Miza dulu. Miza, Rika, apa lagi? Itu menghafal nama kalau di ini saya ajukan jempol ya. Hafal semua 30 anak hafal semua ini satu-satu. Ini perlu kita tiru nih Bapak Ibu. Itu salah satu solusinya Bu. Oke. Jadi akhirnya kemarin Mila berusaha untuk menghafal nama anak-anak ini. Kenapa? Karena kelas 7 sekarang ini nama-namanya banyak yang unik-unik Bu. Oh ya. Jadi agak lama untuk menghafalnya. Yang kedua, di sini harapannya di dalam fokus itu gimana kita memberikan harapan positif kepada siswa. Jadi gimana kita menumbuhkan hal-hal yang positif supaya siswa itu bisa kreatif dalam belajar dan mengikuti proses belajar dengan baik. Nah, selanjutnya gimana kita menerapkan keteraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran sebelumnya. Pada awal semester dulu Mila pernah membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Itu sebenarnya sudah ditempel dulu Bu, apa-apa saja, tapi kendala Mila kemarin merefleksikan kembali, mengulang kembali kesepakatan kelas di dalam kelas. Itu yang terlupakan bagi Mila kemarin. Jadi di dalam diskusi kemarin kita ambillah satu kesimpulan, mengupayakan seluruh perilaku kinerja, perilaku di dalam fokus perilaku di dalam pembelajaran tercapai Bu. Itu yang kita lakukan. Ada yang sudah bisa lakukan waktu itu kan ada mungkin diskusi dengan teman sejawat, waktu itu bisa kemudian mempelajari lagi tentang keteraturan suasana kelas melalui PMM. Apakah itu sudah sempat dilakukan setelah kita pasca observasi gitu? Dia setelah pasca observasi ada Bu, cuman tidak terkait ke indikator Bu. Ada perkembangan peserta didik di umur 12 sampai 15 tahun di topik PMM Bu. Oh ada ya. Oke. Berarti di sana kan bisa kita ambil ya nilai-nilai baiknya untuk bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita juga dalam kelas terkait dengan keteraturan suasana kelasnya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada yang sudah lakukan Bapak Ibu sudah pasca? Salam. Ada Bapak Ibu yang sudah lakukan ini? Oke Bu Rika. Setelah kita pasca observasi
Ada kan tantangan, mungkin Bu Rika nggak apa-apa juga sampaikan apa tantangan Bu Rika hadapi. Kemudian setelah itu kita diskusi, dan setelah kita diskusi ada enggak yang dilakukan setelah itu? Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu observasi, tantangan yang saya rasakan ya Bu ya, tantangan yang saya rasakan waktu itu di keteraturan suasana kelas poin 2 tentang ada kelompoknya di situ. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Iya. Ini sudah saya lakukan, cuman waktu itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Iya. Saya membagikan kelompok dengan kertas berwarna. Iya. Kemudian saya bagikan ke anak-anak, saya suruh ke depan satu-satu untuk mengambil supaya mereka bergerak gitu ya Bu ya. Kemudian kiranya di kelas itu anak sudah ada yang posisi duduk secara berkelompok. Sehingga hanya satu orang lah yang mengambil, dan yang satu itu mewakili teman-teman yang ada di dalam kelompoknya sebelum kelompok itu dibagikan. Jadi anak mengambil hanya satu warna, kemudian habislah warna itu gitu kan Bu ya. Jadi tertumpuklah warna itu di dalam satu kelompok tuh. Kemudian saya karena seperti itu jadi tertumpuk banyak jadinya anak di dalam kelompok yang kita buat. Kemudian saya ulang, oke udah saya ulang. Jadi saya waktu itu membagi anak sebanyak 6. Karena diulangnya di kelas lain Bu Rika? Diulang di kelas tidak, Bu, lain? tapi masih di dalam masih, observasi. okay. Ini masih Iya. observasi tapi Oh, iya. ceritanya, Bu. Iya. Kemudian saya ulang lagi membaginya sehingga mungkin termakanlah waktu di situ. Kemudian saya membagi anak itu dalam satu kelompok 6 karena dengan pikiran saya apa yang tertuang di LKPD yang sudah saya buat itu anak-anak merasa semuanya terlibat di dalamnya. Ternyata hanya beberapa kelompok 2 kalau nggak salah saya yang memang mereka bekerja, yang selebihnya hanya 2 orang saja anak yang bekerja. Kemudian waktu yang diobservasi itu yang menurut saya target perilaku itu sudah saya lakukan, cuman tujuan pembelajaran yang nggak tercapai. Tujuan pembelajaran nggak tercapai sehingga waktu itu saya juga gregetan juga melihat anak, kok lama kali nih anak ya gitu kan. Rupanya bel udah berbunyi, jadi hanya satu anak yang untuk tampil presentasi ke depan. Kemudian saya refleksikan kembali. Kemudian belum tidak sampai ke formatif individu. Biasanya saya selain dia berkelompok, saya kasih juga melihat formatif individunya untuk melihat kemampuan anak untuk per individunya. Tapi kemarin tidak tercapai. Kemudian saya berdiskusi sama Bu Marini. Kebetulan Bu Marini gitu juga, kata Liau. Sama Bu Marini saya juga seperti itu. Tapi memang kekilafan saya, tapi itu apa yang saya pikirkan rasanya kok tercapai gitu ya. Ternyata enggak. Jadi saya bagikan anak seperti itu, kata saya gitu kan. Jadi waktu pas pada pertemuan berikutnya bukan di kelas yang sama, melainkan di kelas sebelahnya di 82. Tetap saya membagikan kertas warna-warni itu Bu gitu ya. Cuman dikecilkan jumlah anggota dalam kelompok itu. Nah, insya Allah sampai ke formatif kemarin Bu. Sampai ke formatif. Kemudian yang perbaikannya yang untuk melihat webinar yang seperti itu, kalau untuk di PMM yang khusus untuk keteraturan suasana kelas sudah saya scroll dari atas sampai bawah bolak-balik gitu ya Bu ya. Nggak ada yang khusus untuk keteraturan suasana kelas. Nggak sama dengan disiplin positif. Kalau disiplin positif ada memang khusus dia. Jadi saya ambil saja ininya aja yang hampir-hampir mendekati itu yang dibilang Bu Miza itu tentang perkembangan peserta didik jenjang SMP usia 12 sampai 15 tahun dan pendidikan inklusif Bu. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah sudah keluar pun sertifikat aksi nyatanya. Jadi memang waktu observasi itu yang apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang anak kerjakan seperti itu Bu. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan lah Bu Rika.
Langsung action sekali ya Bapak Ibu. Setelah ada refleksi, langsung diskusi dengan teman sejawat, langsung ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya di kelas yang berbeda dengan materi yang sama ya Bu Rika. Ternyata bisa tercapai apa yang diharapkan. Nah ternyata Bapak Ibu kadang-kadang memang wajar sajalah mungkin dalam kelas terjadi hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang yang sudah mungkin kita sudah menyiapkan luar biasa optimalnya nih. Nah karena hal ini baru kita cobakan satu kali itu, ini akan menjadi hal yang memakan waktu jadinya. Contohnya kemarin Bu Rika katakan ini setengah jam ya Bu Rika ya. Untuk bagi kelompok aja setengah jam gitu Bapak Ibu. Jadi untung ada 3 jam pelajaran waktu itu. Nah jadi sudah langsung hasil refleksinya ditindaklanjuti, belajar langsung nyata seperti ini. Luar biasa Bu Rika. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang lain bisa berbagi bagaimana cara atau trik berbagi kelompok itu biar efektif. Sehingga kita tidak menggunakan waktu yang cukup lama hanya untuk bagi kelompok. Mungkin Bapak Ibu punya trik dan tips gimana cara bagi kelompok yang efektif itu? Silakan Bu An. Apa tadi? Mike. Kasih aja di sini. Oke, makasih. Tip and tricks, silakan Bu An. Baik, terima kasih Bu Yet. Untuk pembagian kelompok yang pernah buat lakukan dan tidak memakan waktu, ya memang kita sebagai guru sudah punya dulu profil siswa kita orang. Kalau buat di awal tahun pelajaran kemarin per kelas itu Bu sudah mendata siswa itu di kelas 73, 81, 82, 83 punya profil pribadi masing-masingnya dan punya rekapnya. Untuk belajar kelompok ini cocoknya satu kelompok dengan siapa, si A, si B, si C ini dengan siapa dia bisa dikelompokkan supaya pembelajaran itu efektif. Jadi ketika belajar tinggal bawa buku, ada bukunya Bu sudah dilihatkan kemarin pada teman-teman waktu kombel hari Sabtu kemarin. Nah misalnya di kelas 81 contoh kalau Aldo sama Fikral tidak bisa dikelompokkan, sama Rafid juga tidak karena gaya belajar mereka sama. Kemudian kecenderungan belajarnya juga sama. Ketika yang sama penyakitnya diletakkan pada satu tempat, maka akan jadi penyakit baru. Maka harus divariasikan kelompok belajar itu sehingga cukup membantu kita dalam pembelajaran. Dan kita memang sebaiknya kalau mau membagi kelompok tidak menggunakan seperti yang digunakan oleh Bu Rika tadi, memang sangat memakan waktu itu. Pada saat pembelajaran baru kita bagi kelompok. Kan kita tahu nih besok kita ngajar di kelas berapa nih. Mau belajar kelompok di modul kita. Nah kita udah punya harusnya data itu mau berapa kelompok, misalnya siswa kita 30, kita mau 3 orang saja satu kelompok atau 4 orang. Berarti udah ada nama-namanya sama kita di dalam profil belajar kita itu. Jadi salah satu tipsnya adalah kita punya data khusus untuk masing-masing kelas itu, untuk pembelajaran yang cocok itu apa. Oke, terima kasih Mbak. Ini untuk segera ingin tahu buat pembagian kelompok di dalam satu kelas kan buat kan sudah punya profil tuh. Iya. Apakah dalam setiap proses pembelajaran anaknya sama? Tidak. Tergantung TP-nya. Oke. Iya. Ya, mungkin TP-nya berbeda. Jadi anaknya juga akan beda. Anaknya, baik. Tapi kita yang penting punya catatan punya profil catatannya. Ya. Terima kasih buat mungkin dia bisa untuk jadi masukan bagi kita bersama nih Bapak Ibu, triks dan tips yang disampaikan oleh buat tadi mudah-mudahan bisa juga kita adopsi dan kita pakai di kelas kita. Mungkin ada cara lain mungkin Bapak Ibu? Tadi silakan Bu Ade. Oke. Oke, terima kasih Bu. Merefleksi observasi yang Ibu lakukan di kelas saya kemarin. Agar waktu diskusi itu berjalan efektif, saya membuat kesepakatan kelas. Misal, untuk diskusi ini berapa waktu yang Ananda butuhkan. Maka anak-anak akan memberikan opsi beberapa dan saya minta misalnya 2 opsi saja, maka kesepakatan namanya itulah yang dipakai.
Tapi ketika terjadi dinamika kelas, waktu yang dibutuhkan tidak sesuai, anak-anak kita minta butuh waktu, maka kita ubahlah kesepakatan awal tadi. Sehingga terjadilah kesepakatan yang baru. Sehingga dengan penentuan waktu itu, diskusi berjalan sesuai dengan waktunya dan target yang kita inginkan juga tercapai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ade. Ini juga mungkin bisa Bu Ika ya. Mungkin waktunya sudah kita atur sedemikian rupa. Mungkin menurut Bu Ade tadi manajemen waktunya yang penting nih, manajemen waktu untuk pembagian kelompok berapa. Tapi biar efektif bisa juga kita pakai yang disampaikan Bu Ade tadi. Juga bisa pakai Bu Ade, ada manajemen waktunya untuk ini sekian menit. Kita harus patuhi aturan itu. Juga kita sepakati. Sama yang disampaikan oleh apa tadi ya. Kalau dalam satu proses itu, Bu Id ya bilang tadi, dalam satu proses kita tidak hanya fokus ke perilaku yang kita nilai, yang akan diperhatikan saja, yang akan diberi rating oleh kepala sekolah saja. Tapi kita sudah bisa memasukkan fokus-fokus perilaku yang lain dalam setiap proses. Targetnya nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mampu menyampaikan, memasukkan sebuah fokus perilaku itu dalam sebuah proses pembelajaran, keteraturan suasana kelasnya masuk, disiplin positifnya masuk, aktivitas interaktif masuk, instruksi pembelajaran masuk. Tapi itu dikombin dengan sesuai dengan TP kita. Ini sebenarnya tujuan utama dari pemerintah nih Bapak Ibu. Nah sekarang mengapa kita berbeda antara supervisi dengan observasi saat ini? Kalau dulu supervisi yang kita lakukan itu kepala sekolah mengamati, tidak ada kesepakatan dengan Bapak Ibu mana yang akan saya amati pada hari ini, enggak. Dulu hanya dilihat dari awal sampai akhir, mulai dari pembuka, kaitan inti, penutup itu dibuatkan semuanya. Tidak ada detail seperti saat ini. Ini yang luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Kalau sekarang Bapak Ibu pilih fokus perilakunya satu, maka itu yang kita perbaiki dulu. Kita lakukan itu sampai Bapak Ibu betul paham dengan fokus perilaku yang kita pilih pada saat itu. Nah, pada semester berikutnya beda lagi. Nah, yang lama bukan berarti kita tinggalkan gitu. Nah, kalau bisa kita masukkan ke dalam proses ini, kita masukkan lagi. Itu yang sampaikan Bu I tadi. Jadi, dalam satu proses itu semua fokus perilaku yang ditawarkan oleh kementerian itu ada berapa Bapak Ibu? 8, 9 ya? Ada 8 ya? 8 fokus perilaku itu. Nah sekarang yang kita amati satu-satu, yang Bapak Ibu pilih hanya satu saja. Nah di satu fokus itu ada pula 3 target. Nah boleh pun pilih satu. Kalau Bapak Ibu hanya pengen dipilih satu. Tapi kalau Bapak Ibu ternyata saya pilih 3 semua gitu ya. Karena dia satu paket yang tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi kalau ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu, yakin dan percaya kita mungkin suatu saat nanti proses pembelajaran kita dalam kelas betul-betul optimal dan maksimal. Sehingga apa yang diharapkan itu betul-betul dapat kita laksanakan. Mungkin itu Bapak Ibu ya dari hasil refleksi kita pada hari ini. Kemudian harapan saya Bapak Ibu, apa yang telah kita sepakati di jadwal pasca observasi kemarin, target apa Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu terus kita laksanakan. Bahkan tadi alhamdulillah ada yang sudah laksanakan, bahkan telah dicobakan langsung di praktik pembelajaran berikutnya gitu. Nah kalau ada yang belum Bapak Ibu, mari terus kita gali terus pemahaman kita terkait apa yang betul-betul kita pilih itu, sehingga kita sudah optimal di sana, maka nanti kita bisa pindah ke target perilaku yang lain gitu. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan refleksi kita Bapak Ibu dalam komunitas belajar kita ini. Kita bisa saling berbagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai 3 sampai angke semakin ke depan semakin lebih baik lagi Bapak Ibu. Kita nggak boleh berpuas sampai di sini. Walaupun nilai rapor pendidikan kita sudah hijau semua Bapak Ibu. Bahkan untuk literasi numerasi sudah bagus. Kualitas pembelajarannya sudah bagus, sudah hijau. Bahkan ketika Bapak Ibu memilih target perilaku pun tidak ada yang dianjurkan ya Bapak Ibu ya. Disarankan ini karena Bapak Ibu bebas memilih. Karena rapor kita semuanya sudah baik, sudah hijau. Maka kita yang memilih mana yang menurut kita perlu peningkatan kompetensi kita di situ. Nah, selamat Bapak Ibu, selamat bekerja Bapak Ibu, selamat tetap semangat. Jika ada kendala-kendala nanti kita bisa terus berdiskusi Bapak Ibu.
Kita juga punya kombel. Dalam kombel itu kita punya kelompok-kelompok belajar yang sudah kita bagi di dalam kelompok belajar kecil. Di tim kecil kita juga punya tim kecil, itu adalah tempat Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu, tempat berkeluh kesah. Nanti juga di dalam kelompok-kelompok belajar kita juga bisa saling berkeluh kesah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah bagi kita Bapak Ibu. Kita Saja dari bisa saya. bersama Assalamualaikum warahmatullahi mengubah dunia. Percaya pada diri